Kadang juga orang menganggap remeh loh tukang parkir itu, padahal mereka itu isinya banyak. Tapi juga kan ada juga yang kurang ajar kan, kalau parkir nggak ada orang ya kan, Iya. tiba-tiba muncul ya. Iya. Kedua, mereka juga nggak pakai rompi. Oh ya, rompi yang resmi ya. Karena Pak? mereka perlu dibedakan antara parkir di sini sama parkir yang di sana. Karena kalau parkir di sini itu kena dishub mereka, ada aturan mainnya. Tapi kalau di dalam itu nggak ada. Nah, kadang-kadang oknum dishub itu minta juga yang di dalam. Kalau yang itu nggak kena itu, kan bukan wilayah areanya dishub. Kedua, parkir juga kan nggak boleh di bahu jalan sebenarnya. Kayak pernah ditarik nggak biaya parkir walaupun di tempatnya itu ada bebas parkir gitu? Pernah. Terus gimana pendapat kakak-kakak tentang parkir liar yang kayak gitu-gitu? Sebenarnya meresahkan ya. Pemerintah tuh seharusnya kayak menertibkan lah, tapi ada plusnya juga. Jadi kita gampang kalau mau parkir motor, tapi juga ada minusnya. Menurut kakak tuh parkir liar nih setuju apa enggak sih, atau harusnya dihilangin aja, atau ya udah nggak apa-apa kan membantu gitu? Bagusnya gimana? Dikurangin. Iya, dikurangin sih. Untuk pengalaman waktu itu kan saya pernah di toko obat itu kan biasanya kalau parkir seikhlasnya ya, saya kasih 1.000 tapi bapaknya tuh kayak mentak-mentak, kok cuma 1.000 sih gitu, jadi maunya tuh 2.000 gitu. Apakah ada juru-juru parkir yang masih tetap kekeh untuk menagih tarif parkir meskipun udah ada larangan bebas parkir misalnya dari lembaga tersebut? Kalau itu banyak sih ya, apalagi kalau misalnya kayak di minimarket gitu kan biasanya ada pelang gratis parkir gitu ya. Cuma tetap aja ada jukir yang kayak narik uang gitu, tetap aja sih banyak. Berdasarkan fenomena juru parkir ini, kira-kira saran-saran apa sih yang perlu dikembangkan lagi mengenai jukir ini? Di dinas terkait harus ini ya, melakukan controlling mungkin ya ke tempat-tempat yang ada seperti itu. Ataupun kalau misalnya pun sudah ditertibkan, alangkah baiknya kayak seminggu sekali atau sebulan berapa kali itu ada pengontrolan lebih lanjut gitu ya. Karena kan banyak juga yang udah ditertibkan terus tiba-tiba balik lagi. Tapi apakah Bapak pernah merasakan atau bahkan mendapatkan, meskipun ada tanda gratis parkir untuk warga masyarakat ataupun ojek online, apakah pernah tetap ditagih, Pak? Oh, kebanyakan seperti di koran PTA yang berinternasional itu kan. Oh ya. Untuk umum 2.000, untuk ojek online 1.000 gitu. Seperti ini kasuan itu untuk ojek online 1.000. Kalau di Alfamart itu kan ada tulisan bebas parkir ya Pak. Iya. Terus waktu Bapak masuk ada jukir parkir yang tetap menarik uang ke Bapak. Padahal seharusnya di Alfamart itu gratis. Jadi Bapak situ ada parkir liar. Oh, seperti itu ya. Soalnya kan ada tulisannya ada batas. Jadi asli sih. Sistem pengawasan parkirnya gimana? Emang bebas gini itu ada yang menawarkan jadi jukir atau tiba-tiba ada yang jadi tukang parkir di sini? Jauh ini sih nggak ada Mbak, soalnya kan sudah dipasang ini ya, bebas parkir kita udah bayar ke pajaknya soalnya. Jadi emang peraturannya nggak boleh ada parkir di sini. Oh gitu. Jadi ada konfirmasi sama dinas perhubungan juga ya Mbak? Kalau misal di sini ada yang parkir liar gitu itu ada laporan sendiri atau pengawasan sendiri atau gimana? Ya kalau ada seandainya ada gitu ya ditegur Mbak, soalnya emang nggak boleh dari atasannya, emang nggak boleh. Oh memang sudah ada ketentuannya. Dari lingkungannya pun juga nggak boleh kalau di sini. Oh ya, kan ini ada berita kalau di Malang itu banyak parkir liar itu kan Mbak. Menurut Mbaknya itu solusi terbaik buat mengatasi parkir liar di sini tuh? Ya kita itu Mbak, bilang ke parkirnya itu emang kan nggak boleh peraturannya. Soalnya juga nanti kan customer kan kalau mau belanja gitu kan pilih-pilih lebih suka ya nggak ada parkirnya kan. Ya. Jadi nanti kalau ada parkirnya dampaknya juga di dalam jadi sepi gitu kadang. Ya.
setiap seminggu 4 kali itu rutinitas untuk pengawasan di lapangan. Itu pun juga membantu sekali dengan pengaduan masyarakat melalui medsos. Yang utama tetap kita layani, soal kita sebagai pelayan, pengayom juga membatasi atau mungkin sampai memberantas namanya jukir-jukir liar di Kota Malang. Ya, jadi apa yang dikatakan juga jelas sudah dia tidak memiliki kartu tanda anggota atau KTA. Ya, terus dia tidak rompi, tidak ada karcis. Yang terakhir itu otomatis dia tidak terdata di dinas perhubungan Kota Malang. Kita kan dasar perhubungan hanya pembinaan. Jadi penindakan ada di kepolisian sama di Satpol. Ya. Nah, Satpol juga bisa dipiring, dari kepolisian juga bisa menindak dipiring, tidak pidana. Selamat siang. Siap. Apa kabar Indomaret? Luar biasa. Salam Indomaret. Selamat datang di Indomaret. Selamat menyaksikan. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas mengenai identifikasi masalah. Di Kota Malang ini kan banyak sekali minimarket, ya kan? Dan banyak sekali juru parkir. Namun yang perlu kita ketahui, juru parkir itu ternyata ada 2 macam. Yang pertama memang asli dari Dishub, yang kedua itu merupakan juru parkir liar. Lalu di antara 2 juru parkir ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Dan juru parkir liar itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, juru parkir liar itu tidak memiliki KTA atau kartu tanda anggota. Kartu tanda anggota ini, jika si juru parkir ini tidak memiliki, maka secara otomatis mereka juga tidak terdaftar di kedatangan Dishub dan juga pemerintah Kota Malang. Lalu yang kedua, tidak memiliki rompi resmi dari Dishub. Yang harus kita bisa membedakan bahwa rompi resmi dari Dishub itu rompinya berwarna biru, di belakangnya ada tulisan juru parkir Dishub Kota Malang, dan di bagian dada kanan itu ada logonya Dishub dan di bagian kiri ada logonya Kota Malang. Lalu kalau teman-teman pernah ke Alfamart dan Kirimara dan juga pernah menemui kalau ada tulisan parkir gratis, namun tetap ada juru parkirnya, itu sebenarnya bukan kesalahan dari Dishub, melainkan adanya kerjasama antara RT dan RW setempat dengan pihak minimarket Alfamart atau Indomaret. Dan yang perlu kita ketahui juga bahwa dana yang didapatkan dari parkir di Alfamart dan juga Indomaret itu tidak masuk di dalam pendanaan Dishub, melainkan dia masuk ke Bapenda atau Badan Pendapatan Daerah. Jadi berbeda. Jadi bukan kesalahan dari Dishubnya atau kekurangan Dishub, melainkan memang itu adanya kerjasama antara RT RW setempat untuk mengurangi adanya pengangguran di wilayah tersebut. Jadi orang-orang warga yang pengangguran, mereka bisa menjadi juru parkir yang memang sudah diajak kerjasama dengan pihak minimarket. Biaya parkir ini tidak memiliki status jelas. Apakah termasuk parkir liar atau parkir resmi? Ini menimbulkan kebingungan bagi masyarakat dan potensi terjadinya pengangguran. Penyebab adanya munculnya parkir liar itu kemungkinan berdasarkan prosedur, yaitu terbatasnya kesempatan dan lowongan kerja yang tersedia menyebabkan banyaknya orang yang memilih opsi lain yaitu pekerjaan yang bisa dilakukan, fleksibel, minim aturan dan tanpa
yaitu Bapak Heri, yaitu yang pertama penertiban juru parkir liar. Di mana penertiban juru parkir liar ini dilakukan dengan cara bekerja sama dengan Satpol PP dan juga Satpol PP ini bertugas untuk menetapkan peraturan dengan cara melakukan razia. Nah, penertiban secara berkala ini dilakukan biasanya dalam seminggu ini sebanyak 4 kali. Dan jika langsung ditemukan jukir liar di lokasi, dia akan langsung ditindaklanjuti. Lalu di sini dalam penertiban juru parkir liar, masyarakat ini berperan penting dalam melakukan pengaduan kepada Dishub. Karena adanya Dishub ini ada sebagai pelayan bagi masyarakat. Selanjutnya adalah kerjasama antara stakeholder atau pihak-pihak yang berkewajiban, yaitu dengan cara Dishub melakukan kerjasama dengan kepolisian dan juga Satpol PP sehingga mereka dapat mengatasi permasalahan jukir liar ini secara komprehensif atau secara menyeluruh. Yang berikutnya, kebijakan alternatif yang kedua yakni sosialisasi dan edukasi. Dishub itu tidak mengambil tindakan tegas, tetapi melakukan pembinaan dan penertiban pada para jukir. Pembinaan juru parkir ini dilakukan dengan operasi gabungan yang dilakukan sebanyak 10-12 kali dan terdiri dari pihak kepolisian, Kodim, Satpol, dan Dishub. Lalu melakukan patroli keliling Kota Malang untuk mengawasi keberadaan jukir. Selain itu ada pembinaan jukir dilakukan sebanyak 5 kali dalam setahun dengan mengundang jukir dari setiap kecamatan untuk narasumbernya berasal dari jaksa dan kepolisian. Untuk penindakan terhadap jukir liar ini ada banyak, tapi untuk Dishub hanya pembagian pembinaan saja. Untuk penindakan lebih tegas dilakukan oleh kepolisian dan Satpol PP. Setelah itu adanya kita akan memberikan usulan kebijakan, yaitu ada 3, misalnya penegakan peraturan, peningkatan fasilitas parkir, dan juga teknologi. Melalui penegakan peraturan itu kita melakukan patroli, memperkuat, dan juga memberikan penindaklanjutan oleh Satuan Polisi Pamung Praja dan juga Dinas Perhubungan. Dengan cara apa? Dengan memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar dengan cara memasang tanda larang parkir yang terlihat jelas. Jadi bukan hanya terlihat seperti biasanya ada di pojokan tempat Indomaret, tapi mungkin bisa lihat saat pengunjung ataupun orang yang ingin berkunjung membeli di Indomaret maupun orang yang ingin mencari celah untuk menjadi juru parkir dapat terlihat jelas larangan di tempat-tempat pembelanjaan konvensional seperti itu. Di bagian peningkatan fasilitas parkir dengan cara membangun tempat parkir yang lebih proper, dengan cara membangun misalnya pada setiap fasilitas umum seperti Indomaret diberikan tempat fasilitas umum parkir yang lebih baik daripada sekarang. Dan yang terakhir adalah teknologi, yaitu menerapkan teknologi parkir elektronik di minimarket untuk mengatur dan mengontrol parkir kendaraan seperti yang misalnya sudah terjadi di sekarang melalui Dinas Perhubungan Kota Malang, yaitu misalnya di Mall Olympic Garden misalnya di parkir yang mungkin sekarang sudah dijalankan atau mungkin yang sudah dijalankan sebelumnya di Malang Town Square. Dan juga pada terakhir, yaitu usulan kebijakan ini bisa diadaptasi sesuai kondisi dan kebutuhan di Kota Malang. Penting melibatkan berbagai pihak, misalnya pihak-pihak yang sudah pernah tergabung menjadi juru parkir ilegal dan juga pihak-pihak yang mungkin dirugikan oleh juru parkir ilegal, dan juga seperti masyarakat, minimarket, dan juga Satpol PP, Dishub, dan juga instansi terkait lainnya untuk melakukan evaluasi secara berkala. Diperlukan untuk memantau efektivitas kebijakan yang dilakukan untuk melakukan penyesuaian. Jadi di sini kita ada 5 rencana tindakan. Yang pertama kita akan melakukan analisis dan persiapan. Di analisis ini kita sudah melakukan survei dan identifikasi di mana apakah ada minimarket yang masih ada rambu bebas parkir tapi masih ada jukir liar. Lalu yang kedua, lalu kami juga mengumpulkan data di minimarket saja yang sudah ada larangan tersebut tapi tetap ada jukir liar. Lalu yang kedua, kita membentuk tim khusus di mana ini isinya gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Dishub, pengelola minimarket, dan masyarakat setempat untuk menentukan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Lalu ada penyusunan anggaran. Di sini kami penyusunan anggaran itu untuk melaksanakan patroli, pemasangan rambu-rambu, pembangunan tempat parkir, dan pengembangan teknologi. Yang kedua itu tahap kedua kami akan melakukan penegakan peraturan, di mana di sini bisa ada patroli dan penindakan. Jadi kita memperkuat patroli di daerah-daerah yang rawan parkir liar dengan menindak tegas terhadap pelanggar parkir liar dengan memberikan denda atau menahan kendaraan.
lalu juga memberikan sosialisasi dan edukasi. Jadi kita juga melakukan sosialisasi mengenai aturan parkir dan sanksi yang akan diberikan bagi pelanggar melalui media massa, media sosial dan spanduk di sekitar minimarket. Lalu yang terakhir itu ada pemasangan rambu-rambu. Di situ kami juga memasang rambu-rambu larangan parkir liar yang jelas dan mudah terlihat di sekitar minimarket. Yang ketiga yaitu peningkatan fasilitas parkir, yaitu dengan optimalisasi tempat parkir yang ada. Jadi beberapa parkiran tuh masih di minimarket tuh masih ada yang bikin misalnya tuh bikin macet gitu. Terus tahap keempat yaitu penggunaan teknologi, yaitu sistem parkir elektronik pakai seperti e-parkir gitu. Tahap kelima yaitu evaluasi dan penyesuaian, yaitu dengan penyesuaian kebijakan, lalu melakukan penyesuaian kebijakan berdasarkan hasil evaluasi dan feedback yang diterima, mengadakan rapat koordinasi secara berkala untuk membahas perbaikan dan penyesuaian kebijakan. Baik, akan kami tunjukkan video mengenai proses kami dan wawancara yang kami lakukan. Jadi kita lagi melakukan wawancara kebetulan di Laksan, tapi kita berkesempatan untuk melakukan wawancara ke kerabat jukirnya, bukan jukirnya karena dia tidak mau, alasannya sibuk sakit. Nah, ini merupakan salah satu kerabatnya dari si jukir di Laksan itu. Dan yang topi hijau itu jukirnya. Dia tidak mau diwawancara karena katanya sibuk. Namun kata si bapak yang temannya itu, dia mengatakan bahwa akhir-akhir ini kan jukir lagi sensitif soal di sosial media itu banyak yang menyerang soal jukir-jukir. Maka dari itu mengapa dia tidak mau diwawancarai, itu katanya cara mereka untuk melindungi. Terus selanjutnya di mana Bapak tadi menerangkan bahwa jukir ini kebanyakan terlalu direndahkan atau dianggap remeh. Padahal jukir ini juga memiliki manfaat, yaitu bisa membantu kita untuk mengatur parkir, lalu untuk yang nggak bisa ngeluarin motor bisa dibantu untuk ngeluarin motor, terus juga bisa bantu buat jaga motor kita saat kita tinggalkan. Bapak itu juga menjelaskan bahwa masih banyak jukir-jukir yang masih melakukan tindakan yang kurang baik, misalnya dengan memberikan harga yang lebih ataupun dengan cara yang harusnya memberikan tarif parkir yang hanya 2.000, ada yang memberi tarif parkir lebih dari itu kalaupun bukan di minimarket ataupun di tempat-tempat seperti di tempat di pantai, dari wawancara yang kami dapatkan. Dan juga ada yang kami dapatkan dari wawancara, ada yang protes masalah waktu kita parkir orangnya nggak ada, tapi waktu kita balik orangnya tiba-tiba muncul masuk kita. Sedikit saya jelaskan kenapa videonya hanya ada ini. Di sini kami sudah melakukan keliling beberapa titik. Itu memang sebagian besar semua jukir itu menolak untuk diwawancarai dan menolak untuk di video. Jadi kita ada curi-curi foto dan video, sedikit cuplikan untuk bukti bahwa kami memang sudah mewawancarai. Lalu Bapak ini juga menjelaskan kalau memang jukir tadi memang sensitif, itu karena ya serangan dari media sosial itu takutnya kita memviralkan bapaknya atau seperti apa, nanti bapaknya akan kehilangan pekerjaan dan ekonomi yang harus dipenuhi sama beliau itu jadi berkurang gitu. Lalu kita di sini juga udah mewawancarai beberapa pengguna parkir. Ini ada mahasiswa UNER juga, dia merasa ada pro dan kontra. Sebenarnya merasakannya pemerintah itu seharusnya kayak menertibkan lah, tapi ada plusnya juga. Jadi kita mau parkir motor, tapi juga ada minusnya. Pengunjung dari masyarakat itu kita juga menginterview ojek online dengan bapak ini, misalnya kita bertanya mengenai fenomena ini. Ternyata bagi para pengendara ojek online ternyata diberikan kemudahan dengan kemurahan harga tarif parkir, seperti misalnya untuk masyarakat sipil diberikan harga 2.000, untuk bagi para pengendara ojek online, para driver diberikan harga yang lebih murah 1.000 atau mungkin bayar seikhlasnya. Jadi bapaknya ini mengatakan bahwa dia kurang setuju jika ada tulisan parkir gratis, namun dia tetap ditarik parkir karena telah kita ketahui bahwa sebenarnya bapak Grab atau bapak ojek itu memang sedang bekerja dan mengambil makan orang lain, tapi kalau
tidak diambil dipotong, masih dipotong untuk membayar parkir, maka dia kurang berkenan dan kurang setuju. Ini jadikan dilakukannya pembinaan terhadap jukir di Hotel Atria pada tanggal 22, 27, 28, 29, dan 30 Mei tahun 2024. Pembinaan ini memberikan informasi kepada jukir tentang sanksi yang didapat jukir liar, penindakan pelanggaran parkiran, syarat-syarat menjadi jukir resmi, dan informasi lainnya terkait jukir di Kota Malang. Pemateri untuk pembinaan ini dari pihak kejaksaan, polisian, dan juga Satpol PP. Iya. Diundang atau Waktu itu kami sudah membuat perjanjian dengan pihak Dishub, tapi dari pihak Dishub belum ada konfirmasi, jadi kami kembali ke tempat Dishub. Nah, tapi sewaktu di sana ada bapaknya itu bilang kalau ada acara pembinaan buat jukir ini itu di Hotel Atria. Jadi kami langsung disuruh ke Hotel Atria untuk melakukan wawancara di sana. Dan kebetulan memang di sana memang ramai, tapi kami hanya dibatasi 2 orang, satu untuk wawancara, satu untuk merekam, untuk mewawancarai bapaknya. Ini Bapak Heri. Di sini Bapak Heri Santoso yang merupakan pimpinan pengawas bagian parkir dari Dinas Perhubungan menekankan Dishub hanya mengadakan pembinaan dan penertiban terhadap jukir. Untuk tindakan lebih tegas akan dilakukan oleh pihak kepolisian dan Satpol PP. Beliau juga mengatakan jukir resmi harus memiliki kartu tanda anggota. Apabila tidak memiliki, maka termasuk jukir liar. Ini untuk proses pengerjaan mading kita lakukan selama 2 hari, selesai sampai malam. Jadi terima kasih atas presentasi kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan terhadap hasil Project Citizen kami? Silakan. informasi, jangan sampai tempat usaha ini juga kena imbas. Kemudian kalau pajak kan setiap barang yang dibeli itu kan sudah ada pajaknya kan. Nah itu kayak Karang Taruna itu kayak kalau nggak ada kalau nggak dikasih tempat buat tukang parkirnya itu, nanti mereka itu bakalan kayak marah-marah gitu loh sama pihak tokonya gitu mas. Kayak nggak ngasih izin gitu buat pembukaannya. Soalnya kan pembukaan toko itu kan perlu izin kan ke suatu daerah seperti itu.